Jadi aku konsumsi obat-obatan itu 2 bulan lebih, dan apakah di situ langsung sembuh total? Karena banyak yang bertanya, Bun, kalau kita sudah lepas obat-obatan dokter kan harus tuntas pengobatannya 2 bulan. Apakah setelah lepas obat-obatan dokter tersebut kita langsung pulih, kita langsung sembuh total? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini aku bakal menjawab lagi pertanyaan kalian ya. Jadi aku juga pejuang asam lambung GERD anxiety psikosomatis ya, yang menurut aku luar biasa banget, 1001 sensasi. Bahkan aku pernah bilang berjuta sensasi ya. Karena banyak banget sensasinya, dari pusing, mual, kelayangan, keringat dingin, susah tidur, batuk, kebas. Banyak banget sensasi yang aku alami ya. Jadi aku itu adalah dispepsia organik ya, setelah lakukan endoskopi dan juga aku udah USG. Banyak banget yang bertanya dari kalian terkait obat-obatan aku. Meskipun aku udah share ya nama-nama obat-obatan aku, obat herbal, obat tradisional, obat dokter udah aku share. Tapi kalau misalnya kalian pengen konsumsi obat-obatan dokter seperti aku, harus dikonsultasikan dulu ke dokter ya. Harus sesuai resep dokter, apalagi kalau kita pejuang asam lambung, karena obat-obatan itu sensitif ya teman-teman ya. Obat-obatan yang aku konsumsi cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian, karena kondisi lambung masing-masing orang itu berbeda ya. Kebetulan aku udah dilakukan pengecekan atau pemeriksaan lebih lanjut, USG dan juga endoskopi. Dan buat kalian nih yang mau USG ataupun mau endoskopi, nggak usah takut ya. Jadi kita pasrahkan aja daripada dibiarkan, kan takutnya makin parah. Jadi kalau misalnya kalian udah minum obat-obatan sekitar ya 6 bulan atau bahkan lebih, ada yang kemarin 16 tahun ya nelpon aku, dia belum sembuh-sembuh. Kalau misalnya nggak ada perubahan ya, tidak ada salahnya kalian ke dokter ya, ke dokter umum, ke dokter spesialis lebih baik lagi agar dilakukan pengecekan lebih lanjut. Aku tuh kemarin sampai kaget loh, Bun, aku udah 16 tahun Bun masih kambuh-kambuhan. Dan aku tanyakan apa yang terjadi, sensasinya apa, macam-macam, apakah sudah pernah ke dokter? Belum Bun, aku takut. Jadi dia itu ada di suatu daerah ya, dan jauh untuk jangkauan dokter, makanya dia hanya konsumsi obat-obatan herbal dan juga obat-obatan tradisional, namanya di kampung ya, mungkin jauh dengan rumah sakit. Jadi kalau kalian mau terapi obat herbal atau obat tradisional itu nggak ada masalah. Tapi selagi masih terapi, tetap terapkan 3P-nya. Dan setelah aku gali lebih dalam lagi kenapa masih kambuh-kambuh, enak kan sih Bun ya, aku bisa makan apa aja, aku masih bisa makan sambal. Kok bisa kambuh udah 16 tahun? Ya karena aku tuh nggak bisa Bun makan tanpa sambal ya. Cabai aja kadang digadoin, nah gimana nggak kambuh? Iya nggak sih? Berarti kan salah dia sendiri. Jadi kita tuh nggak boleh makan berlebihan. Kalau misalnya udah enak, udah sembuh, bukannya nggak boleh makan cabai sama sekali, boleh, tapi porsinya harus disesuaikan. Apalagi kita itu ada riwayat GERD misalnya, riwayat asam lambung, apalagi yang ada luka, ada radang, ada tukak. Jadi harus kita sayangi diri kita, harus menyadari kalau kita itu adalah ada riwayat asam lambung GERD anxiety misalnya ya. Oke, aku lanjut ya. Bun, kata Bunda kan kalau konsumsi obat-obatan itu harus tuntas 2 bulan. Apakah kalau misalnya kita udah konsumsi obat-obatan itu langsung dijamin sembuh? Dan apakah masih kambuh-kambuhan? Ini sudah banyak yang nanya ya, di YouTube juga banyak ya. Makanya aku tidak menyebutkan nama ya, aku juga nggak screen capture karena aku bacanya dari PC ya. Ini aku langsung bahas saja karena hampir mirip pertanyaannya. Apakah kalau setelah lepas obat 2 bulan itu langsung sembuh total, nggak bakalan kambuh-kambuhan lagi? Oke, di sini aku bakal bahas. Kebetulan aku endoskopi di bulan September, aku konsumsi obat-obatan Oktober ya, November sampai Desember itu aku masih konsumsi obat-obatan ya, masih konsumsi obat-obatan karena kata dokter aku harus penyembuhan itu 2 bulan atau 8 minggu, jadi harus total agar nggak kambuh-kambuhan. Dan perlu dijadikan catatan pada saat kita pemulihan ataupun pengobatan ya, jangan mentang-mentang udah ada obat-obatan dari dokter nih mau makan sembarang. Nanti kan kalau kambuh aku bisa minum obat. Biasanya nih pejuang asam lambung kayak gitu. Dan kebanyakan teman-teman aku yang pemulihan itu lebih lama, dia tuh nggak bisa hindari sambal. Aku tuh sering ngomel ya, ngomelnya tuh melalui telepon. Bun, aku udah 2 bulan Bun makan obat, konsumsi obat, tapi nggak ada perubahan, kok bisa gitu ya. Ternyata kalau misalnya dia nggak makan pakai sambal, nggak mau masuk nasinya.
Ya harus dibiasakan dong, sayangi sama diri kalian ya. Jadi kalau misalnya terus-terusan mau makan sambal berarti nggak bakalan sembuh. Pejuang asam lambung GERD itu sensitif sama sambal, ya pedas, sama kafein, sama soda. Jadi kita harus menghindari sama yang asam-asam. Nggak apa-apa, nggak usah makan pedas dulu, yang penting kita sembuh. Aku tuh dulu prinsipnya mau makan yang sesederhana apapun, yang penting aku sembuh, aku masih punya keluarga, punya masa depan. Jadi dari situlah muncul ide-ide aku ya, ide-ide aku untuk membuat masakan-masakan yang aman ya, tentunya sama aku. Aku kan sering juga share untuk goreng-gorengan, tapi minyaknya masih hal yang wajar. Jadi kita tuh bukannya haram banget makan minyak-minyakan goreng-gorengan, enggak ya, tapi sewajarnya aja. Tumis-tumisan juga boleh, tapi jangan sering-sering. Seperti itu ya. Jadi lanjut cerita, untuk konsumsi obat-obatan 2 bulan ini kita harus terapkan 3P-nya ya. Istirahat yang cukup. Jadi pada saat aku pemulihan nih teman-teman, aku buat jadwal 2 jam sekali makan. Kemudian aku konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter. Ya, aku ngemil dan aku itu tidur malamnya paling malam jam 9. Nggak boleh lebih. Kalaupun setengah 10 misalnya, kalau aku pulangnya malam kerja, itu nyampe di rumah aku bersih-bersihnya pakai air hangat ya. Biasanya aku makan dulu dari kantor, nyampe di rumah aku hanya seduh oatmeal kadang, kemudian kalau nggak ada oatmeal aku seduh tepung Garut. Karena pejuang asam lambung GERD itu disarankan makan paling malam jam 7 atau setengah 7 malam agar nggak begah. Jadi pengosongan makanan itu nggak membutuhkan berjam-jam lagi, karena itu kan susah dicerna, biasanya membutuhkan 3 sampai 4 jam bahkan lebih. Jadi disarankan untuk makan setengah 7 atau jam 7 malam. Kemudian tidurnya jam 9, miringnya ke kiri. Seperti itu ya. Aku kan udah minum obat nih, apakah langsung sembuh? Enggak. Jadi itu perlahan-lahan berangsur-angsur membaik. Nah misalnya nih tadinya kan aku begah ya. Jadi sensasi terakhir yang aku paling sulit lawan adalah begah, ngap, sendawa-sendawa. Perut aku tuh terasa penuh banyak anginnya karena memang aku ada gastritis, jadi ada radangnya. Kalau asam lambung naik itu gasnya banyak memenuhi lambung aku ya, yang menyebabkan aku ngap, sesak, kadang tarik napas saja susah. Itu yang bikin aku cemas, apalagi kalau anxiety-nya udah datang. Luar biasa banget. Jadi aku itu buat banget pola makan aku ya, seperti itu pola makan. Kemudian aku tidurnya benar-benar aku jadwal. Kemudian sebelum tidur aku lakukan yoga kualitas tidur. Kalau misalnya mau tidur aku dengar ruqyah atau musik-musik relaksasi agar tidur kita tuh nyenyak. Ya. Kemudian Bun pernah nggak sih ngalamin kerucuk-kerucuk perutnya? Sering. Jadi aku tuh pada saat itu ya sering banget kerucuk perut aku ya, kayak ada di apa sih, diguyur apa gitu, kerucuk gitu ya. Aku tuh sampai ke dokter, dok ini kenapa ya perut aku, ada apanya sih dok? Diceklah sama dokterku ya. Oh ini ususmu lagi aktif. Kenapa? Jadi karena asam lambung kita naik, jadi ada hubungannya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya makanan-makanan yang masuk itu kan cuma sedikit, dan juga biasanya kita nggak punya halus, jadi yang disaring oleh usus itu kan ampasnya sedikit ya teman-teman ya. Jadi biasanya yang menjadi kotoran juga sedikit. Jadi pada saat itu aku disarankan minum Yakult. Untuk Yakult itu nggak usah takut, itu adalah minuman prebiotik dan itu aman untuk pejuang asam lambung. Tapi caranya setelah makan nasi. Aku tuh kalau makan terakhir setengah 7 atau jam 7 malam, jam 8 aku udah minum Yakult ya, karena jam 9 tidur. Enak, dan pada saat subuh hari aku tuh bangun langsung nyari toilet. Pencernaan kita lancar, BAB lancar. Jadi kalian boleh nyobain di rumah ya, boleh dicobain teman-teman. Nah jadi setelah konsumsi obat-obatan masih sering kambuh, apalagi kalau misalnya aku kecapean, kambuh lagi. Tapi aku nggak ke dokter, aku udah tahu nih caranya. Oh aku tadi kecapean, aku tadi telat makan, aku tadi tidurnya kemalaman, jadi aku tahu nih kenapa kambuh. Oh ya aku ngelanggar lagi, jadi aku terapkan lagi dari awal lagi. Alhamdulillah sensasi itu berangsur-angsur pulih. Dan pada saat itu aku udah membaik nih beberapa bulan ya, tiba-tiba aku kambuh karena suamiku masuk rumah sakit, aku stres di situ, aku jagain di rumah sakit, anak aku sendiri di rumah, jadi pikiran aku itu kayak pokoknya nggak fokus gitu, kambuh lagi dari situ ya. Tapi setelah itu aku lakukan yoga, relaksasi, dan aku kembali minum madu Zsmax ya. Madu Zsmax ini benar-benar membantu aku pada saat itu. Alhamdulillah udah enakan lagi. Kemudian aku anxiety-nya kambuh lagi, aku lakukan lagi yoga, aku lakukan lagi relaksasi. Alhamdulillahnya sih karena aku udah berdamai dengan sensasi itu, jadi setiap dengerin apa aja ya udah kayak lewat aja gitu, udah biarin aja lah, nggak ada hubungannya sama aku ya. Jadi aku itu pasrahkan semuanya, jadi kita harus happy
ya. Harus happy, harus, aku tadinya apa-apa aku pikirin, tadinya apa-apa baperan, tadinya nggak enakan, tapi sekarang aku jadi bukan masa bodoh juga ya. Jadi aku tuh lakukan kalau yang bermanfaat aja. Aku tuh menghiraukan sesuatu yang ada hubungannya sama aku. Kalau misalnya orang mau ngomongin aku, itu terserah kalian ya. Aku nggak pernah minta makan sama orang-orang yang sering ngomongin aku. Aku tuh biasa kayak gitu. Jadi sekarang tuh aku lebih cuek, tapi aku fokus sama kesehatan aku ya. Karena aku tuh nggak mau lagi kambuh-kambuhan. Aku trauma sama penyakit ini teman-teman. Jadi makan aku tetap aku jaga, terapkan 3P-nya. Aku masih sering olahraga ya. Kalian lihat video-video aku sering olahraga, bawa anak, suami. Karena aku tuh pelajaran banget dari aku ya. Cukup aku yang kena GERD, asam lambung anxiety. Kalian nggak usah, karena nggak enak teman-teman. Dan buat kalian yang udah kena nih, jangan takut, jangan putus asa. Kalian jangan mau kalah dengan penyakit ini. Kalian pasti bisa ya. Aku sembuh, kalian pasti sembuh. Aku sehat, kalian sehat. Aku bisa, kalian bisa ya. Jadi harus semangat, harus positive thinking, oke? Jadi seperti itu ya caranya teman-teman. Dan untuk obat-obatan, jadi nggak langsung pulih ya. Kalau misalnya kita udah lepas obat, bakalan kambuh-kambuhan, tergantung dari pola hidup kita ya, pola hidup, pola makan. Jadi harus diterapkan terus ya teman-teman. Meskipun udah sembuh, jangan berlebihan ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan kalian ya. Dan buat yang bertanya, semoga nonton video ini. Terima kasih juga yang selalu setia menonton video-video aku. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adipa dan Bunda dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!